ganti topik. Topiknya, siapakah nama orang di Al-Quran yang didekatkan dengan Allah? Itu aja topiknya ya. Siapakah orang yang didekatkan dengan Allah menurut Quran? Kalau orang Kristen dibacakan ayat Al-Quran, salah pun yang membacanya pasti diam. Karena orang Kristen kan tidak tahu panjang pendeknya bacaan, tidak tahu artinya. Tapi Muhammad kece mengetahui artinya, terjemahannya, maka Muhammad kece tidak bisa dibohongi. Kalau ada nyimpang satu kata saja, tahu. Tidak ada kata ciptaan, kemudian berkata, roh itu ciptaan, nggak bisa. Kalau ayat itu tidak mengatakan cipta, tidak ada kata cipta, jangan ditambah-tambahin. Siapa yang menambahi ayat Al-Quran, maka akan menanggung resikonya. Apa? Akan disiksa di neraka. Begitu. Makanya kepada saudara-saudara umat Islam tidak boleh menambah-nambahi ayat Al-Quran demi kepentingan pribadi. Tidak boleh berbohong. Karena sering ustadz-ustadz ini banyak melakukan plagiat, banyak juga melakukan kebohongan-kebohongan. Ya diantaranya para mu'alaf ini kan terkecoh dengan kebohongan-kebohongan ustadz mu'alaf. Ustadz mu'alaf ilmunya yang nol. Makanya mu'alaf karena tidak tahu bahwa Nabi Muhammad tidak tertulis di Al-Quran. Nabi Muhammad bin Abdullah. Nah, rukun Islam tidak ada di Al-Quran. 2 kalimat syahadat juga tidak ada di Al-Quran. Makanya para ustadz paling menjawab Muhammad kecil ada di Al-Quran, cuma bilang ada doang, tapi tidak pernah menunjukkan ayatnya. Ya kalau memang tahu ayatnya, ya tunjukkan dong ayatnya sekalian. Oh ini ada ayatnya surat ini, ayat ini, 2 kalimat syahadat. Nah itu baru fair. Jangan orang lain disuruh nyari 6.600 ayat, bayangkan. Apalagi yang tidak pernah belajar Al-Quran, ya jelas bingung lah. Sekarang tidak cukup menjawab ada di Al-Quran, ada apanya, harusnya tunjukin ayatnya biar jelas. Itu baru membagi ilmu. Begitu teman. Ya, Toga banyak dipolitisir. Saya kan udah nyetel, banyak jawaban-jawaban saya yang diidem, sementara yang lain ditampilkan yang kira-kira saya nggak nyambung ngomongannya. Kecurangan saya sudah tahu karakter ular beludak. Orang Islam itu menghalalkan segala cara, menghalalkan darah orang murtad, menghalalkan penipuan, menghalalkan bohong, ya. Jadi saya malas melayaninya, jelas ya. Geramu alam itu pembohong semua, ya. Kalau nggak terima, silakan pembohong, bukti. Aku menyembah Allah, kenal Allah kagak, ditanya Allah kenal Allah di mana, belum nggak bisa jawab. Pembohong, disitulah katakan bohong sama saya. Para mu'alaf itu pembohong. Kayak Ustadz Kainama ngomong Matius 40 ayat 42, coba dibaca. Bahasa Ibraninya begini. Gombal lah. Ya, sok tahu dengan bahasa asing. Ustadz Kainama tidak ada Matius 40, 42, tidak ada. Matius itu sampai 28. Itu menjelaskan tentang amanat agung di Matius itu. Begitu. Jadi orang yang intelek, yang pinter, yang berpendidikan itu pasti murtad. Kenapa?
karena ikut Islam tidak ada jaminan masuk surga. Ayatnya tidak ada, ayatnya saja tidak ada orang Islam masuk surga. Orang Islam masuk neraka ada ayatnya, mendatangi neraka ada ayatnya. Begitu orang sholat aja akan celaka masih dilakukan. Bumi tidak bisa baca tulis, malaikat saja sampai merengkuh dia nggak bisa bernapas. Bumi tidak bisa baca tulis, tapi Quran bisa ada. Itu siapa yang nulis? Namanya pembohongan. Ya ayyuhalladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Hei orang-orang yang mendustakan ayat kami, kata Allah, mereka itulah ahli neraka kekal. Jadi apa yang diharapkan dari Islam? Cuma ngomongin tentang seks, masalah seks. Kasihan, sungguh kasihan ya. Jadi tidak ada yang bermutu ya. Seks mulu yang dipikirkan. Coba sedikit-sedikit itu tunjukkan dalil hadis dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya hadis bunyinya begitu, kenapa nggak sinkron? Kabur lagi, nggak nongol. Heri udah kabur, sekarang ganti Pak Lopot. Oke Pak Lopot, nggak apa-apa, maju terus Pak Lopot. Selama saya belum jum ya. Islam ini ribet. Baca kitabnya saja harus pakai sorok nahu, harus pakai tajwid, harus pakai idhar, idgom, ihfa. Pokoknya ribet deh. Jangankan mengerti kepada ayat itu, membacanya saja susah. Itulah makanya Muhammad Kece meninggalkan ajaran itu karena sangat sulit. Ya, puasa harus 1 bulan untuk ngosongi perut pada waktu siang, pada waktu malam makan. Ketika waktu malam makan tidak ada manis-manis, berantem sama istrinya, berantem sama anaknya. Di mana puasanya? Sedangkan Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah tiba waktunya kepadamu yaitu berpuasa sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu bukan mengosongkan perut, tapi puasa itu supaya kamu bertakwa, saudaraku. Diubahlah oleh ahli-ahli tafsir, ahli-ahli fikih. Dari ketakwaan itu diubah dengan mengosongkan perut selama 1 bulan. Kenapa? Karena pada waktu itu 1 bulan Muhammad bin Abdullah susah mencari makanan karena sedang perang Badar. Pada waktu perang Badar selama 27 hari kesulitan makan. Maka agar merasakan semuanya, dijadikanlah bulan itu bulan puasa pada bulan Ramadan itu. Tidak makan pada waktu siang, tapi pada waktu malam boleh makan. Dari mana makanan pada waktu malam? Dari mencuri ke kampung-kampung. Makanya kalau yang mau dicurinya punya anjing, digonggong itu sama anjing. Dari situlah mulai anjing itu dinajiskan, gara-gara tidak bisa mencuri makanan. Itulah yang dipikir perut dan dia bawah perut. Inilah alasan kenapa setiap hari raya Idul Fitri suka disertai dengan petasan-petasan, karena melambangkan ketika perang Badar dengan suara senjata-senjata yang keluar dari sarangnya, yang keluar dari senjata itu, suara letusan, suara letusan senjata, pistol dan lain sebagainya. Itulah yang digambarkan pada bulan Ramadan itu. Idul Fitri itu suka adanya petasan. Begitu ceritanya, saudara. Orang Indonesia tidak tahu ceritanya, memeriahkan Idul Fitri saja dengan menjual petasan-petasan. Makanya ketika ada yang menjual petasan, kebakaran, banyak korban. Itu diperingatkan oleh Tuhan.
Jangan buat petasan pada bulan Idul Fitri. Begitu.